Ya, asma Allah Al-Hayyul Qayyumu tergolong zikiran-zikirannya malaikat Israfil. Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin at-turil azhar wal yaqutil akhbar wa nuril azhar wasiril akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo yang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, diberi berkah rezeki mengalir, barokah lan dipun berberkah, keluargane menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putrine menjadi putra putri solih solihah, derajatnya mulia mulia dan menjadi putra putri yang berbakti kedua orang tua, dan semoga diberi sukses segala tujuannya, diberi aman selamat bahagia di dunia sampai akhirat, dan semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya cepat sembuh, sehat kembali, bisa menjalankan aktivitas dan selalu beristiqomah dalam menjalankan ibadah. Pengajian malam ini tentang hikmah. Liridhoillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa atba'i syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah hadrati mu'allifi mambausul hikmah al-imam al-kabir al-hakim al-syahir al-abil Abbas Ahmad bin Ali al-Buni wa masyayikhina agisuni billah wa bikaromatihim nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wal karamah istiqamah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asma wa amma ismuhu ta'ala al-hayyul qayyum. Yang kemarin Ar-Rahmanur Rahim. Ini asma Allah al-hayyul qayyum yang pakai al. Wa amma ismuhu ta'ala al-hayyul qayyum fasmani jalilani zikruhuma yasluhu li ajli khususi wa huma min azkari sayyidi Israfil wa malaikatis subur ajma'in alaihi musallatu wassalam wa yasluhu ayyuzkaro mimma badil fajri ila tulu'i syamsi khususan dzakirahu yajidu min ziyadati wal khasyati wan nuzu' ila talabil fadail malam yu'had qabla wujudhi wa man naqasa hadzainil ismaini inda tulu'i syamsi min yaumil jum'ah mustaqbilal qiblati ala kafidin abyadu inda ghadamil fiddati wa amsaku indahu ahyahu Allahu dzikrahu idza kana khabilan wa katsura rizquhu idza kana qalilan. Asmanya Allah Al-Hayyul Qayyum.
Al-Hayyul Qayyum itu dua nama, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Tapi biasanya juga bergandengan ya Hayyu, walaupun pakai al atau pakai ya nida itu biasanya juga bergandengan. Ya Hayyu ya Qayyum. Sekarang pakai al. Ya Hayyu dima'rifatkan pakai ya nida. Kalau Al-Hayyul Qayyum dima'rifatkan pakai al. Al-Hayyul Qayyum, kedua-duanya asma Allah yang sangat agung. Zikruhu ma yasluhu li ajli khususi. Zikir Al-Hayyul Qayyum itu pantas bagi yang mempunyai khusus atau zikiran-zikiran khususiyah. Keduanya asma Allah Al-Hayyul Qayyum tergolong zikiran-zikirannya malaikat Israfil. Malaikat Israfil kalau zikiran Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, Sayyid Israfil. Dan malaikat yang meniup sengkala juga sama zikirannya Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Hampir semua malaikat itu dikiranya begitu. Wa yasluhu ayyuzkara mimma badil fajri ila tulu'is syamsi khususan zakirahu yajidu minaz ziyadati wal khasyah wan nuzul ila tulabil fadail. Pantas atau patut asma Allah Al-Hayyul Qayyum itu dibuat zikiran. Dimulai dari fajar itu subuh, waktu subuh namanya fajar, sampai keluar matahari ila tulu'is syamsi. Jadi makanya zikiran kalau pengen cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk habis sholat subuh itu sampai keluar matahari. Jangan berhenti, duduk. Apalah saja zikirannya, yang penting zikiran sudah ada ijazahnya, udah ada yang bimbing. Kalau zikiran seenak sendiri nggak ada pembimbingnya, yang nggak ada berkahnya. Harus ada pembimbingnya, harus ada sanadnya. Karena kalau tidak ada pembimbing, tidak ada sanad, tidak ada ijazah, entah dari buku mana, entah dari YouTube, itu bahkan celaka. Kenapa? Karena tidak nyampe ke sambungan ke Rasulullah. Kalau tidak sampai nyampe ke Rasulullah, berarti otomatis tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayya'mal bila syekhin wa syekhu syaiton. Amalan-amalan apapun, entah tujuan dunia atau tujuan akhirat, tanpa ada pembimbing, tanpa ada guru, tanpa ada sanad, maka gurunya setan. Jadi makanya kita penting. Karena amalan-amalan yang tertentu, baik itu tujuan dunia atau tujuan akhirat, itu namanya amalan tertentu. Saya beda dengan amalan yang kita habis sholat bareng-bareng dengan iman, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33, terus Allah Akbar itu tinggal ngikutin, enggak masalah. Tapi amalan-amalan yang ada kebutuhan, entah itu kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat, nah, itu harus ada sanad dan harus ada pembimbing agar mendapatkan berkah dan aman dari gangguan-gangguan syaitan. Sebab syaitan itu berebut untuk mengganggu kita, menggoda kita. Makanya banyak orang yang berzikir tanpa ada sanad, tanpa ijazah, artinya depresi, oleng, galau. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada sanadnya atau tidak ada pembimbingnya, sehingga setan gampang masuk. Harusnya kita mendapatkan berkah, harusnya kita mendapatkan keselamatan, malah mendapatkan celaka. Makanya penting. Nah, zikiran-zikiran yang tergolong gampang diijabah oleh Allah, duduk habis sholat subuh sampai keluar
matahari atau terbit matahari. Zakirahu yajidu minaz ziyadati wal khosyati wan nuzu' ila talabil fadhail. Maka orang yang berzikiran dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari itu akan diijabah, akan mendapatkan berkah, fadilah-fadilah yang terkandung dalam zikiran tersebut. Umpama pikiran ini untuk kaya, pikiran itu sukses, pikiran itu rezeki, pikiran untuk laris dagang, pikiran untuk umpama ini masalah duniawi. Nah, kalau sudah ada sanad, ada pembimbing yang tembus ke Rasulullah, nah itu maka akan mendapatkan fadilah-fadilah atau berkah-berkah yang terkandung di dalam zikiran tersebut. Sebab zikiran itu walaupun satu kalimat tapi mengandung arti atau khasiat yang banyak. Beda dengan arti lafaz. Arti lafaz dia cuma umpama al-hayyu dan yang maha hidup. Al-qayyumu dan maha jumeneng. Artinya maha Allah itu maha hidup dan maha tegak atau maha jumeneng. Nah, ini arti tapi khasiat, makanya taunya kalimah huruf bisa diketahui khasiatnya, hikmahnya yaitu dari ilmu hikmah. Tanpa mau kita mengaji ilmu hikmah nggak bakalan ngerti. Tahu paling maknanya aja atau artinya aja begitu. Yajidu minaz ziyadati wal khosyati wan nuju'i. Jadi kalau orang yang berzikiran dari mulai subuh sampai terbit matahari maka akan tercapai apa yang dituju. Baik bisa tambah rezeki, tambah kebaikan, tambah segala-galanya lah. Wal khosyati wan nuzu' ila talabil fadli. Dan bisa jadi merasakan orang berzikir walaupun untuk duniawi tetap merasakan akan takut kepada Allah, mempunyai rasa takut itu kepada Allah. Orang kalau mempunyai rasa takut kepada Allah walaupun kita tujuan zikiran duniawi, tetap itu berarti menambah kita mendekat diri kepada Allah. Udah hasil dunia dekat kepada Allah. Dan juga wan nuzu'i. Jadi cenderung menghasilkan apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi harapan kita. Nah, itu. Malam yu'ad qabla wujudi. Jadi fadilah-fadilah yang terkandung di dalam lafaz-lafaz yang dizikirkan tersebut. Itu semua kalau kita tidak mengkaji ilmu hikmah tidak bakalan diketahui apa isinya. Tapi kalau ngaji hikmah jadi tahu. Nah, mengetahui khasiat ini, zikir kita berarti tahu ilmunya. Orang kalau tahu ilmunya, amalan-amalan apapun yang ngerti ilmunya, maka gampang diijabah dan dikabul oleh Allah. Apapun amalannya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalan tidak didasari dengan ilmu, tidak tahu ilmunya apa yang kita baca, susah untuk ditembus oleh Allah, susah untuk dikabul oleh Allah. Tapi kalau kita tahu isinya atau tidak tahu isinya tapi ada pembimbingnya, udah baca aja kata pembimbingnya. Nah, itu pasti juga mencapai. Karena apa? Karena sudah ada nur zikri yang menghubungkan dari guru tersebut. Ada penting. Malam yu'ad qabla wujudi wa man naqasa hadzainil ismaini inda tulu'i syamsi mi yaumil jum'ah. Nah, sekarang barang siapa yang mengukir kedua asma Allah Al-Hayyul Qayyum, diukir pas ngukirnya, nukir itu nulis tapi dengan secara tulisan yang bagus, itu namanya mengukir.
Nah kalau tulisannya kataba aja nulis doang, entah baik atau bagus atau tidak tulisnya nggak apa-apa. Tapi kalau ngukir berarti tulisannya bagus seperti khot. Ditulis Al Hayyul Qayyum. Pas nulisnya terbit matahari di hari Jumat. Apa tujuan dengan menulisnya? Yaitu menghadap kiblat. Ala kaghidin abyado, ditulis di kertas yang putih. Kertas putih, kertas biasa begini nih. Kan tulisan kalau bikin Rajah Azimat itu kadang pakai kulit kidang, kulit macan, kulit onta, kulit kambing. Sekarang pakai kertas putih. Ala kaghidin abyado, kertas yang putih. Inda ada milfitoh, bukan tulisannya juga bukan pakai tinta perak lagi, biasa aja. Kan ada yang pakai tinta emas, ada pakai tinta biru, ada pakai macam-macam. Wa amsaka indahu ahyahu Allah dzikrahu idza kana khamilan wa kasura rizquhu idza kana qalilan. Wa amsakahu, dan menempatkan sesudah ditulis, ditempatkan artinya boleh ditempatkan di sampingnya tulisan tersebut, atau dipegang atau di bawah, boleh. Ahyallahu dzikrahu. Maka sesebutan Al Hayyul Qayyum, asma tersebut itu bisa menghidupkan kita ketika kita itu mempunyai masalah. Kita lagi banyak masalah, lagi galau, lagi rumit, lagi berbagai macam masalah lah. Beban, jadi beban. Tulis saja Al Hayyul Qayyum di kertas, terus kita kantong, kita bawa dengan cara-cara tersebut, pada kiblat, pas nulisnya di pas terbit matahari. Nah itu nanti kalau kita sudah di bawah, orang yang tadinya nggak ketemu akal, nggak ketemu pikiran, nggak ketemu nggak dapat solusi, itu gampang. Dilalanya kebuka, buka oleh Allah. Ya, walaupun serumit apapun, sesusah apapun, jadi dikasih oleh Allah. Wa kasura rizku, dan nanti rezeki dari mana-mana datang. Wa kasura rizku, datang rezeki banyak. Idza kana, walaupun tadinya susah, rezeki susah, dapat lagi sedikit, jadi banyak nanti dapatnya. Idza kana qalilan. Wa man wada'ahu ma'adadihi fi wifqin zaharat lahu asrarun ajibiyatun. Ya, barang siapa yang membuat asma Allah Al Hayyul Qayyum, ditulis, artinya dibikin wafak menjadi banyak wafaknya. Nah terus nanti kalau kita menulis Al Hayyul Qayyum dengan tulisan yang banyak itu mempunyai rahasia-rahasia yang susah diukur dengan akal, tapi nanti bisa ketemu. Yang aneh-aneh itu, yang tidak disangka-sangka itu nanti gitu. Contoh, susah kayaknya, udah nggak ketemu, nyari di mana nih, kayaknya nggak bisa. Tapi dengan wasilah ini, dilalanya itu tanpa diduga-duga, aneh, bisa jadi aneh. Tahu-tahu entah ada orang nih jualkan ini nih, nanti dikasih sekian ratus juta barangkali, contoh aja itu. Itu dilalui begitu tanpa kita harapkan lagi. Aneh, jadi aneh, rahasia yang aneh termasuk. Wawal ismul a'zam fi ahadal aqwal. Al Hayyul Qayyum itu ismul a'zam. Pokoknya ismul a'zam itu asma Allah, asma para nabi, asma para malaikat, namanya ismul a'zam. Fi ahadil aqwal. Sekarang wa amma ismuhu ta'ala al-ilahu fayulhaqu bil ismil mu'azzam atau mu'azzam Allahu. Asmanya Allah, asma Allah al-ilahu.
Kalau ilahun nakiro, pangeran. Kata pangeran itu banyak. Tapi kalau al-ilahu berarti satu, Allah. Sebab sudah ma'rifat dengan al. Fayul haku bil ismil mu'azzam. Makanya dicocokkan. Al-ilahu yang pakai al itu sudah ma'rifat, berarti dicocokkan, ditemukan menjadi sama Allah. Allah. Wa amma ismuhu ta'ala ar-rabb. Sekarang asmanya Allah ta'ala ar-rabb. Al-ilahu ar-rabb maknanya sama. Ilahun pangeran. Rabbun pangeran. Tapi kalau tidak ada alnya masih nakiro. Pangeran, kata-kata pangeran banyak. Apalagi kalau kayak di Brunei, raja-raja itu kan bahasanya pangeran. Nah, jadi kalau pembantunya raja itu jadi panggilannya kan pangeran. Kayak di Brunei itu ada raja, ada pangeran. Kalau pangeran itu berarti menterinya itu. Kalau pemerintahan ada raja, ada pangeran. Nah itu makanya lapan rubun itu kalau nggak ada alnya berarti ilahu juga sama pangeran. Nah itu nakiro masih banyak. Tapi kalau dikasih al, lah itu sudah tertentu khususnya Allah yang Maha Agung. Wa asmuhu wa amma ismuhu ta'ala ar-rabbu fazikrun jalilun. Rabbu itu sebutan yang Maha Agung. Ar-rabbu la yukarriru arba'a marratin biya innidai. Jadi kalau ar-rabbu itu diganti dengan ya, ida sama juga ma'rifat. Namun bedanya kalau ya itu berarti kita memohon kepada Allah, memanggil atau mengundang. Ya Rabbu atau ya Rabbi. Nah, kalau ya Rabbi berarti wahai Tuhanku. Tapi kalau ya Rabbu berarti wahai Tuhan. Begitu. Kalau ya Rabbi, walaupun nggak ada ianya, kadang masih ada ianya. Ya mutakalim wahdah. Kalau nggak dibuang ianya berarti ya sama membuang yang mutakalim wahdah. Ya Rabbi kebanyakan kan ianya dibuang. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wa zikrun jalil la yukarriru arba'a marratin biya innida. Wada'a ba'dahu dzakiru bima sya'a ilas tujibalahu fil waqti. Nah berzikiran dengan asma Allah ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu atau ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi yang pakai ya di mutakalim ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Kita berdoa, orang yang berzikiran sesudah mengucapkan ya Rabbu ya Rabbi itu kan mohon manggil Allah. Orang yang berzikiran bima sya'a, kalau Allah sudah menghendaki illas tujibalahu fil waqt, Allah memberi ijabah di saat itu waktu. Wa man wada'a a'da'ahu fi murabba'in wa hamalahu ma'u lam tajurrahu naru. Nah barang siapa yang membuat hitungan asma Allah ar-rabbu bikin wifik murabba itu garis 4 red. Nah, jadi kotak dulu, kotak terus garis satu. Jadi nanti lubangnya 4 1 2 3 4 itu namanya wifik murabba atau raja murabba. Karet 4 segi 4. Nah terus digaret lagi 2 digaret lagi sampai 4. Jadi lubangnya ini kotak-kotaknya 4. Nah segininya 4 lagi 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah itu namanya wifik murabba. 3 wifik murabba tulisannya ar-rabbu terus sampai ini. Nah itu murabba.
Tulis ar-rabu terus di bawah wa hamalahu ma'ulam tadurrahunar. Maka nanti besok ini kan ada pertunjukan bola api. Sampai tulis nih, nanti beli panas. Api lu beli tekan bahaya nih. Beli panas terus beli bahaya. Sampai megang api beli panas. Bahaya. Tapi gue mau kayak mau lah caranya. Manjur. Jadi gue kalau bola api gue bisa tidur sampai tulis buat. Ditulis di kantong atau orang di kantong ya dikalungaken. Nah ini mungkin api beli panas terus beli bahaya, diperbahaya api ini. Wa'lam annahu la yu'dalu final harfi ilal adad la minal adad ilal harfi illa li sababil makhsusin ay dzikrin khosiyatin ma wal ahwatu ayyujma'a baina sirril a'dad wa khawasil hurufi liyadhhirahu ma bainahuma min at-ta'sir alladhi awda'ahu Allah taala fiha wallahu a'lam. Enggak sing badhe tanglet. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.